Jika Anda tumbuh dalam kemiskinan, Anda mungkin tidak pernah pergi ke Disneyland. Atau mungkin hanya kita saja. Orang tua kita bahkan tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Jadi, ketika kita dewasa, kita memutuskan sudah waktunya untuk mengubahnya. Awal minggu ini adalah pertama kalinya kita pergi ke Disneyland Paris. Dan karena otak kewirausahaan kita terhubung seperti itu, kita menemukan banyak pelajaran berharga di tempat paling membahagiakan di bumi. Ini bukan kemitraan berbayar atau sponsor. Oke, jadi, lewati seminar bisnis apapun yang ingin Anda ikuti dan ajak anak-anak Anda atau diri Anda sendiri ke Disneyland karena Anda akan belajar lebih banyak dari yang Anda duga. Oke, berikut adalah 15 pelajaran bisnis yang Anda pelajari saat pergi ke Disneyland. Selamat datang di Alux. Pertama, nilai sebuah merek. Banyak orang berbicara tentang kekuatan merek, tetapi hanya sedikit yang mampu mengukurnya. Ambil contoh kaos putih polos ini. Biaya pembuatan dan distribusinya kurang dari $1 jika Anda dapat melakukannya dalam skala besar. Namun, saat Anda menempelkan telinga Mickey di kaos itu, kaos yang sama akan terjual seharga $35. Itulah kekuatan sebuah merek, meningkatkan nilai persepsi hingga 2 digit. Disney memiliki merek yang sangat kuat. Makna di balik logo saja akan memiliki efek yang sama pada semua jenis produk dagangan. Sungguh luar biasa. Bermimpilah lebih besar daripada yang terlihat masuk akal. Dapatkah Anda bayangkan seseorang mendatangi investor untuk menawarkan, seperti Shark Tank, dan menawarkan pengembangan hampir 5.000 hektar dengan fasilitas yang siap menampung sekitar 50.000 orang per hari dan total 15.000 karyawan. Semua itu berdasarkan kartun dari masa kecil Anda. Belum lagi, keseluruhannya menghabiskan biaya $5 miliar untuk membangunnya. Mereka akan menertawakan Anda. Namun, Disney telah melakukan hal itu, dan itu sangat menguntungkan. Disneyland Paris menghasilkan pendapatan $2,6 miliar tahun lalu saja. Dan meskipun membuka taman hiburan Marvel yang baru, mereka tetap menghasilkan laba lebih dari $50 juta. Dan ini hanya satu taman saja. Ada 6 taman bermain di seluruh dunia. Besarnya Disney sebagai sebuah perusahaan benar-benar mengajarkan Anda bahwa Anda berpikir terlalu kecil. Semua ini dibangun di atas kesadaran berikutnya bahwa kekayaan intelektual adalah tingkatan S. Dapatkan itu jika Anda tidak dapat membangunnya sendiri. Jadi seluruh kerajaan ini dibangun di atas penerapan teknologi baru yaitu gambar bergerak dan kita akan membicarakannya menjelang akhir video dengan animasi seekor tikus dan kemudian ke apa yang sekarang menjadi cerita masa kecil Anda. Hubungan emosional yang kita manusia bangun dengan cerita sangat dalam pada siapa kita. Perusahaan yang memiliki hubungan itu sangat berharga. Disney tidak hanya menggandakan strategi ini sejak awal, tetapi juga dengan cepat menyadari betapa besarnya tambang emas ini dan keterbatasan mereka dalam menghasilkan sebanyak mungkin. Jadi, mereka melihat-lihat dan pergi berbelanja. Ini adalah peta semua yang dimiliki Disney. Anda bahkan tidak dapat membacanya, bukan? Karena terlalu banyak barang di sana. Ada Star Wars, semua hal tentang Marvel, X-Men, Avatar, 20th Century Fox, ESPN, ABC, dan daftarnya sangat panjang, bukan? Memiliki hak atas simbol yang bernilai bagi orang lain adalah hal yang sangat berharga. Satu-satunya perusahaan lain yang kita ketahui yang menyadari hal ini dan terus melakukannya adalah LVMH, tempat Bernard Arnault menyadari betapa berharganya warisan itu. Disney dan LVMH lebih mirip daripada yang disadari kebanyakan orang. Optimalisasi adalah inti dari permainan ini. Hampir 20 juta orang pergi ke taman hiburan Disney setiap tahun. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan logistik 50.000 orang setiap hari secara konsisten sepanjang tahun dan mereka semua memiliki pengalaman hebat yang dapat mereka bawa pulang dan bicarakan. Parkir perlu dioptimalkan. Akses, makanan, perawatan darurat, setiap orang perlu merasa istimewa karena, Anda tahu, butuh banyak usaha bagi sebagian besar dari mereka untuk sampai ke sana. Belum lagi, itu tidak murah. Omong-omong, jika Anda tidak berasal dari negara yang memiliki taman hiburan, tiket pesawat, akomodasi, makanan, dan lain-lain akan menghabiskan biaya sekitar $2 hingga $4.000. Hotel Disney saja biayanya $600 per malam. Meskipun jumlah orangnya banyak, semuanya berjalan cukup lancar. Mudah untuk masuk, mudah dinavigasi, aplikasinya bekerja dengan sangat baik,
dan Anda mendapatkan makanan dengan cepat, luar biasa. Kami ingin pergi ke Disneyland Paris sekarang karena mereka merayakan 30 tahun sejak taman itu dibuka. Itu berarti mereka telah melakukan 30 tahun pengoptimalan untuk mencapai posisi mereka saat ini. Coba pikirkan bisnis Anda dan semua hal yang dapat Anda lakukan dengan lebih baik atau apa yang perlu diperbaiki. Bagaimana jika Anda memiliki 30 tahun perbaikan ini? Seberapa efisien bisnis Anda akan... Welcome reward $30 untuk trader baru. Trading forex, metals, futures. Bagaimana jika Anda memiliki 30 tahun perbaikan ini? Seberapa efisien bisnis Anda akan berjalan saat itu? Harga tidak menjadi masalah jika pengalamannya sepadan. Jika Anda telah menjadi aluxer untuk beberapa waktu sekarang, Anda tahu bahwa transaksi terjadi ketika nilai yang dirasakan dari apa yang Anda dapatkan lebih tinggi daripada biaya yang Anda bayarkan. Jadi, berikut wawasan lainnya. Nilai setiap kenangan yang Anda buat akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi, melihat anak Anda bertemu dengan masa kecilnya di sini adalah kenangan inti yang tidak Anda pedulikan berapapun harganya karena itu sangat berharga. Misalnya, Disneyland memang biayanya minimal $350 untuk satu hari, tetapi orang-orang dengan senang hati membayarnya karena Anda mendapatkan kesempatan untuk bermain-main di taman bermain seharga $5 miliar. Dan ini membuat kami berpikir tentang aplikasi Alux kami sendiri dan bagaimana kami menetapkan harga $99 setahun, meskipun Anda mendapatkan lebih dari $1 juta untuk pelatihan. Dengan perbedaan seperti ini, jika kami dapat memberi Anda nilai lebih dari $10 juta, kami dapat mengenakan biaya $99 sebulan dan itu tetap akan sangat menguntungkan. Jadi, kami menggandakan investasi kami. Kunjungi alux.com/app sekarang dan tunggu pembaruan berikutnya minggu ini. Seluruh katalog pelatihan akan dibuka. Jadi, berlanggananlah selagi harganya masih murah. Anda dapat membeli waktu. Salah satu hal yang paling kami sukai adalah kemampuan untuk membeli waktu jika Anda menginginkannya. Akses Premier memungkinkan Anda melewati antrean di semua wahana. Karena Disney merupakan destinasi populer, waktu tunggu untuk sebagian besar wahana berkisar antara 20 hingga 40 menit. Dan wahana-wahana ini berdurasi antara 2 hingga 15 menit. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda menyadari betapa besar porsi hari Anda yang dihabiskan untuk mengantre, setidaknya selama beberapa jam secara total. Akses Premier berharga $100 hingga $150 per orang. Itu di luar $120 hingga $200 yang Anda bayarkan untuk tiket masuk taman. Nah, yang menarik dari harga ini adalah semua orang tahu betapa berharganya 1 jam dalam hidup mereka, jadi Anda dapat memilih seberapa banyak yang ingin Anda lakukan dalam satu hari. Ciptakan momen ajaib dalam pengalaman pelanggan. Disney melakukan ini melalui parade mereka. Jadi, pada dasarnya, para aktor yang berpakaian seperti karakter favorit Anda berparade di tengah taman setiap beberapa jam. Dalam perjalanan, mereka berinteraksi dengan para pengunjung taman. Jadi, bayangkan ini, gadis kecil Anda terobsesi dengan Elsa dari Frozen. Anda telah melakukan perjalanan ke tempat ajaib tempat Elsa tinggal. Dan selama pawai, dia mendatangi Anda dan memeluk putri kecil Anda. Pada saat itu, dunia berhenti. Bagi anak berusia 6, 7, 8, atau 9 tahun, Anda tahu, usia di mana Anda masih percaya bahwa keajaiban itu nyata. Bertemu pahlawan Anda secara langsung adalah momen yang luar biasa. Sejak kami menyadarinya, kami terobsesi dengan cara menambahkan lebih banyak momen luar biasa ke dalam perjalanan Anda. Misalnya, jika Anda tidak menonton ini dalam layar penuh, akan sangat membantu jika Anda menekan tombol suka pada video ini. Semoga saja, saat kami mengatakan tekan tombol suka, YouTube melakukan hal ini dan menunjukkan animasi yang keren kepada Anda. Beritahu kami di kolom komentar apakah itu berhasil atau tidak. Titik penjualan ada di mana-mana dalam perjalanan pelanggan. Disney menguasai seni merchandising. Mereka menjual kepada Anda sebelum Anda memasuki taman, saat Anda memasuki taman, dan kemanapun Anda berpaling. Selain itu, produk-produk tersebut memiliki daya tarik tinggi. Produk-produk tersebut mencolok. Mereka ada di samping pahlawan favorit Anda, dan kemanapun Anda berpaling, ada sesuatu yang tidak selalu Anda butuhkan, tetapi Anda pasti menginginkannya. Anda tahu bagaimana Anda membeli permen karet di konter supermarket hanya karena permen itu ada di sana? Nah, Disney melakukan ini dengan seluruh taman. Itu hanya pembelian impulsif demi pembelian impulsif. Sebagian besar bisnis mengambil uang Anda di akhir perjalanan pelanggan. Namun, Disney tidak membuang waktu. Mereka dengan senang hati akan menerima uang Anda kapanpun Anda ingin memberikannya kepada mereka. Bagi kami menggunakan media sosial seperti Instagram atau Twitter untuk menambah nilai bagi komunitas tanpa meminta imbalan apapun. Namun, Anda tahu, jika dipikir-pikir ini sedikit salah. Anda tidak perlu memaksanya, tetapi tombol pembayaran harus selalu tersedia di sebelah pelanggan Anda.
tersedia di sebelah pelanggan Anda. Atur semuanya agar berhasil dan mudah digunakan. Harinya sudah diatur sebelum Anda mulai. Semuanya sudah diatur melalui aplikasi Disney sebelum Anda memasuki taman. Mereka tahu berapa banyak orang yang akan muncul. Model prediktif mereka memberitahu mereka berapa banyak makanan yang mungkin akan dikonsumsi di tempat makanan cepat saji. Jika Anda ingin makan di restoran, Anda membuat reservasi melalui aplikasi sehingga mereka tahu siapa yang akan datang dan siapa yang tidak. Setelah pengaturan selesai, Anda tinggal mengulanginya setiap hari. Memberikan kenangan kepada orang-orang dan menghasilkan banyak uang darinya. Hal terpenting di sini adalah jika Anda memiliki sesuatu yang berhasil, jangan mencoba untuk menjadi baru tentang hal itu. Lakukan berulang-ulang sampai tidak lagi berhasil atau Anda menemukan hal-hal yang dapat disempurnakan. Terlalu banyak orang menemukan hal-hal yang berhasil dan alih-alih melakukannya 1000 kali, mereka beralih dan mencoba melakukan hal lain. Tetap berusaha 100% bahkan pada hari Anda tidak menghasilkan keuntungan. Ini adalah kesadaran besar tentang reputasi dan cara Anda mempertahankan merek. Jadi, taman itu besar, bukan? Dan biaya untuk menjalankannya juga besar. Kami pergi di tengah minggu agar tidak terlalu ramai dibandingkan saat akhir pekan. Dan tempat itu masih penuh sesak, tetapi pasti ada hari-hari di mana taman itu tidak menghasilkan keuntungan. Biaya untuk menjalankan semuanya terlalu tinggi. Artinya, ada hari-hari di mana meskipun mereka tahu tidak akan untung, mereka tetap melakukan segalanya dan memberikan 100% kepada tamu yang datang. Mengapa? Karena jika mereka mulai mengambil jalan pintas dan alih-alih mengadakan 4 parade sehari, mereka hanya mengadakan 1. Dan jika mereka tidak mengadakan pertunjukan drone atau pertunjukan kembang api atau beberapa wahana utama tutup hari itu, pengalaman itu akan menurun karena banyak orang hanya berada di sana selama 1 hari. Dan dalam kasus itu, semua orang yang datang hari itu akan pulang dan menelepon Disneyland di tengah jalan. Merek tersebut hanya akan mendapat L di obrolan. Kekuatan promosi dari mulut ke mulut sangat penting, terutama jika itu adalah bisnis yang berpusat pada pengalaman. Jadi, Anda memberikan 100% bahkan pada hari-hari ketika Anda tidak untung. Dengan melakukan itu, Anda dapat membangun niat baik, dan selama hari-hari baik lebih banyak daripada hari-hari buruk, itu hanya masalah mempertahankannya sampai Anda dapat menguangkan niat baik yang Anda bangun. Ini telah menjadi strategi yang kami terapkan dengan aplikasi Alux juga. Kami membayar para ahli ini lebih banyak uang daripada yang kami hasilkan dari pembelian dalam aplikasi. Tetapi mereka yang membelinya melihat seberapa besar nilai yang mereka dapatkan dan dampak yang mereka hasilkan. Jadi, kami akan terus menambahkan lebih banyak nilai meskipun tidak selalu menguntungkan. Miliki sapi perah yang memungkinkan Anda mengambil risiko. Studio adalah hal yang membayar tagihan dan mereka memulainya hampir 100 tahun yang lalu. Coba pikirkan, Putri Salju dirilis pada tahun 1940 dan telah menghasilkan uang bagi mereka sejak saat itu. Pinocchio, Bambi, Fantasia, Peter Pan, dan semua karya ikonik lainnya yang juga dirilis sekitar waktu itu. 60 atau 70 tahun yang lalu, mereka masih mencetak uang dan terus menumpuknya sejak saat itu. Omong-omong, The Lion King dirilis pada tahun 1994. Mereka mengakuisisi Pixar dan membawa semua nilai itu. Agar Walt dapat membuka taman Disney pertama, ia pada dasarnya menggadaikan semua yang dimilikinya, termasuk asuransi jiwanya sendiri. Dan hey, itu berhasil. Yang dapat kami simpulkan di sini adalah seberapa besar nilai yang dapat Anda peroleh dari satu karya hebat dan bagaimana Anda dapat menyalurkannya untuk menciptakan lebih banyak lagi hingga Anda menjadi perusahaan media terbesar di dunia. Harga yang cerdas dan sederhana. Hal lain yang kami sukai adalah betapa mudahnya segala sesuatunya dalam hal harga. Parkir $30 untuk sehari. Pizza $15. Semangkuk spaghetti dengan minuman, $17. Apakah ini pizza terbaik yang pernah Anda makan? Tidak, tentu saja tidak. Namun, pizza itu memiliki telinga Mickey Mouse dan rasanya cukup enak, jadi Anda tidak perlu khawatir. Anda membayar dengan ponsel atau jam tangan dan semuanya terus berjalan. Jika Anda menginap di Hotel Disney, Anda mendapatkan gelang ajaib dan semua yang Anda beli akan dibebankan ke kamar Anda. Semakin lancar semuanya, semakin banyak uang yang akan Anda hasilkan. Jadi, berhentilah membuat segalanya menjadi rumit. Pertahankan relevansi. Jujur saja, kami sangat terkejut generasi baru bahkan tahu siapa Pinocchio atau Dumbo. Meskipun ini adalah karya IP yang hebat, Anda tidak ingin berpuas diri, bukan? Frozen menjadi hit besar bagi Disney, begitu pula akuisisi seluruh portofolio Marvel, yang meroket dengan kesuksesan perilisan fase 1 hingga Endgame.
Seluruhnya merupakan kelas master dalam bisnis itu sendiri. Namun, mari kita bahas taman bermain untuk saat ini. Anda tidak hanya perlu menghadirkan karakter baru yang segar dan memperluas semesta yang telah Anda ciptakan, tetapi juga harus ada upaya nyata untuk menjaga relevansi IP lama Anda. Itulah sebabnya mereka membuat film live action setelah setiap hit klasik mereka. Terapkan teknologi baru. Pertunjukan kembang api kini disertai dengan pertunjukan 500 drone, dan itu cukup keren. Tetapi bukan itu yang benar-benar membuat kami terpesona. Sebaliknya, investasi mereka dalam animatroniklah yang menjadi yang terdepan dalam kemana arah yang kami kira akan dituju. Jika kita ingin pergi ke realitas tipe Westworld, Disney kemungkinan besar akan sampai di sana terlebih dahulu. Ini mungkin robot humanoid paling terkenal hingga saat ini, Sophia the Robot. Dan ini hanyalah salah satu robot animatronik yang dipamerkan Disney di Disney World. Dan 2 tahun lalu, mereka sedang mengerjakan robot yang bebas berkeliaran untuk taman mereka. Lihat saja kelompok balita. Tidak perlu banyak lompatan ke depan untuk melihat bagaimana ini pada akhirnya dapat mengarah pada realitas Westworld. Dan terakhir, kuasai sepenuhnya ruang tempat Anda berada melalui volume, uang, dan usaha. Pada tahap ini, tidak ada yang dapat bersaing dengan Disney hanya karena volume yang mereka hasilkan dan tahun-tahun kerja keras yang telah mereka lalui untuk mereka. Yang dapat kami ambil adalah berhentilah terburu-buru dan terima kenyataan bahwa ini mungkin akan menjadi perjalanan seumur hidup. Segala sesuatunya menjadi lebih besar jika Anda terus mengerjakannya. Segala sesuatunya menjadi lebih besar jika Anda terus mengembangkannya. Anda menjadi lebih besar ketika Anda mulai membeli pesaing Anda. Ini adalah permainan yang lebih besar yang berbeda yang dipilih beberapa orang. Sangat sedikit perusahaan yang mungkin akan bertahan 100 tahun dari sekarang dan setelah menghabiskan 2 hari penuh di taman mereka setelah melihat bagaimana seluruh perusahaan terstruktur, bagaimana mereka berinovasi dan menjaga diri mereka tetap terdepan. Kami sungguh-sungguh yakin bahwa Disney mungkin menjadi salah satu perusahaan yang suatu hari nanti akan menyerap segalanya. Bagaimana pengalaman Anda dengan Disneyland atau Disney World? Apakah Anda pernah ke sana? Apa yang Anda suka atau tidak suka? Beritahu kami di kolom komentar, karena kami sangat penasaran. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah menonton video motivasi hari Minggu ini sampai akhir, berikut bonus untuk Anda. Apa yang akan diingat dunia tentang Anda? Ada kutipan dari McMore yang sangat kami sukai dan bunyinya seperti ini. Mereka bilang Anda mati 2 kali. Pertama saat mereka mengubur Anda di liang lahat, dan yang kedua adalah saat terakhir seseorang menyebut nama Anda. Kami memikirkannya dan Walt Disney mencapai mimpinya tentang keabadian melalui apa yang telah ia bangun. Ia gagal melakukannya secara harfiah, ia benar-benar mencoba dan bahkan berkata bahwa ia akan memberikan semua yang pernah ia bangun untuk memulai dari awal dan hidup selamanya. Namun, karya itu tetap hidup. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda tuliskan nama Anda. Aluxer, pilihlah dengan hati-hati. Pastikan warisan yang Anda tinggalkan sesuai dengan beberapa cita-cita yang layak untuk diikuti. Walt benar-benar mengajarkan kita untuk bermimpi lebih besar daripada yang orang-orang seperti kita anggap masuk akal. Belajarlah untuk melihat segala sesuatu seolah-olah mereka akan tumbuh dan berkembang selamanya. Jika ide ini beresonansi dengan Anda, tulis kata selamanya di kolom komentar. Mari kita lihat berapa banyak dari